Ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggali lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak Mas. Kita bisa tambahin. Berapa? Terus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih banyak. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan ketiga mu'alaf ya. Seperti di judul yang kalian lihat, ada Chris, ada Pak Dacem Mumen, dan juga Stephen Indra Wibowo ya, yang memberikan kesaksian di orang-orang muslim ya. Dan kalau Stephen Indra Wibowo ya tentu saja di depan umat muslim, dan juga Pak Dacem Mumen menyampaikannya di depan publik ya, dimana mereka live teman-teman sekalian di channelnya Yusuf PI, ada juga di channel lainnya. Nah teman-teman sekalian, kita mendengarkan ocehan mereka ini, di mana mereka menceritakan bahwa mereka itu ditawarin oleh orang-orang Kristen supaya kembali ke agama Kristen ya. Jadi ada orang Kristen, ada teman-teman mereka yang siap membayar mereka. Ada yang 1 M, ada yang 2 M, ada yang 10 juta ya, ada juga yang lebih besar lagi teman-teman sekalian, 100 M ya, sampai 100 M, 20 M ditawarin, lalu belum mau, dikasih lagi 100 M ya, juga tidak mau, maka dikasih istri banyak gitu ya. Oke teman-teman sekalian, tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk menonton video supaya ini menjadi hiburan buat kita. Berikut videonya. Satu cerita, satu kisah yang pernah sebenarnya udah lama, udah beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami. Datang dari sahabat saya, sahabat masa kecil saya, waktu kita sama-sama duduk di sekolahan. Kemudian mungkin beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mualaf, karena memang dulu kita pernah sama-sama ke gereja ya. Nah ini ceritanya begini teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Suatu hari dia bertanya kepada saya, Chris, andaikan, ini kan andaikan ya, andai saja aku menawari engkau sejumlah uang, mau nggak kamu kembali kepada agama yang dulu gitu. Pertanyaan ini cukup membuat saya kaget, dan saya rasa bahwa dia bertanya kepada saya tanpa tedeng aling-aling, dari kata orang Jawa ini tanpa tedeng aling-aling, jadi tanpa merasa bersalah atau dengan cueknya gitu ya. Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya, saya kasih uang sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu, saya bilang gitu kan. Itu cukup, uang segitu bagi saya sedikit, kata saya gitu. Pura-pura saya, bagi saya sedikit, karena kalau di daerah kami di Jogja itu 500 juta itu mungkin kalau untuk membeli rumah di daerah di tengah-tengah kota itu belum dapat, karena memang rumah di daerah Jogja itu sangat mahal. 1 meter itu bisa mencapai 20 juta, 20 hingga 50 juta, apalagi dekat kawasan Malioboro. Lalu saya bilang sama dia, kayaknya belum bisa kalau buat beli rumah di tengah-tengah kota, mungkin di pinggiran kota mungkin bisa ya. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1 M. Gimana kalau 1 M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang ini? Terus saya bilang ke dia, uang 1 M buat apa ya? Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa? Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1 M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, gimana? Berani nggak? Kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punya berapa? Saya pengen tahu deh. Kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya gitu. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana? Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya gitu. Saya bilang ke dia, 2 M kayaknya cukup buat beli rumah, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain. Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung. Tentu uang segini cukup banyak ya. Juga setelah jadi mualaf, sekalipun belum
sebulan saya sudah diberikan iming-iming. Ada salah satu sahabat saya, seorang yang kaya raya. Dia langsung tanya saya, nomor rekening Bapak, nomor berapa? Kenapa? Asal kembali Kristen. Ini kebetulan saya bawa ini 10 juta. Sekarang saya transferkan. Tolong masuk Kristen kembali. Ya, seperti itu. 10 juta itu menurut saya terlalu sedikit. Kalau misalnya Tuan Guru ditawari 100 juta gitu, mau kembali ke Kristen? Tidak mau. Karena Ya. 100 juta itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Allah SWT berikan atau janjikan kepada kita. Kalau 10 miliar Tuan Guru, masih ada sebanding kira-kira? 10 miliar. Berarti saya telah mengkhianati panggilan. Ya. Kita mendapatkan 10 miliar, lalu kita sakit setiap hari, ataupun jiwa kita putus. Apa gunanya 10 miliar itu? Masya Allah. Sebaiknya susah, menderita seperti sekarang ini, tetapi sehat. Ya, sampai sekarang saya sehat. 17 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah, 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggali lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak Mas. Kita bisa tambahin. Berapa? Terus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Ya, oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari mereka ya bertiga. Ya, ada si Chris, ada juga si Pak Dutch Muman, ya mantan pendeta MTH teman-teman sekalian. Kemudian ada mantan pastor ya, pastorkah atau frater ya, katanya di gereja Katolik di Jakarta teman-teman sekalian, Stephen Indra Wibowo ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan giginya itu udah patah teman-teman sekalian gara-gara ditonjok sama pendeta katanya ya, gara-gara dia mualafkan anak pendeta. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita melihat mereka ini ya, mereka menceritakan tentang bagaimana mereka dibujuk kembali untuk masuk ke agama Kristen. Dan teman-teman sekalian bisa nilai sendiri apakah memang ada orang Kristen yang berani membayar sampai miliaran teman-teman sekalian ya. 10 juta saja paling kecil tadi Pak Dacet Mumen ya, dia katakan bahwa dia itu ditawarin oleh sahabatnya itu 10 juta asal kembali ke agama Kristen. Teman-teman sekalian, itu yang paling kecil. Dan saya percaya bahwa 100.000 saja itu tidak ada orang Kristen yang akan kasih gitu. Ya, karena untuk menjadi percaya pada orang menjadi Kristen itu atau percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu tidak perlu dipaksakan. Itu hati dan juga iman yang menerima juru selamat dengan segenap hati kita, akal budi kita, pikiran kita. Ya, jadi tidak perlu kita dibayar teman-teman sekalian. Jadi ini sangat lucu sekali teman-teman. Ya, tetapi kita jangan terlalu heran juga teman-teman sekalian ya dalam aksi-aksi semacam ini. Ini kan modal mereka ya, modus mereka itu untuk memang mendapatkan popularitas di Islam, cepat dikenal ya, seperti Dutch Mumen yang baru-baru mualaf teman-teman sekalian yang jualannya sekarang di channelnya, silakan cari saja teman-teman sekalian Dutch Mumek di YouTube. Itu channel baru-barunya dan itu udah viral-viral ya, karena yang dia jualan di situ ya adalah Alkitab ya, firman Tuhan, kemudian tentang Kristen itu yang terus dia jual ya, sehingga viral. Nah, kandurun kan suka seperti itu ya. Betul atau tidaknya itu urusan belakangan bagi kandurun ya. Seperti tadi perempuan si Chris tadi itu boleh berbohong semacam itu teman-teman sekalian. Kelihatan sekali bagaimana dia menyampaikan kesaksian itu ya, terbata-bata, bahkan ya kayak iming-imingnya pengennya seperti itu ya, dapatnya uang 1 M gitu ya, 2 M supaya dia bisa beli rumah, beli mobil gitu. Ya sebenarnya mungkin ini niatnya ya, supaya dari muslim mungkin akan berikan kepadanya sekian ya, asalkan tetap bertahan di agama Islam ya. Karena dalam Kristen tidak ada bayar membayar ya. Urusan Anda, iman Anda kok, ngapain kita urusin iman kalian ya gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian kita melihat ya, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Firman Tuhan katakan begini, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Ya, jadi teman-teman sekalian, ini kita sudah diterangkan oleh firman Tuhan bahwa seperti mereka tadi teman-teman sekalian ya, ini udah dusta karena tidak ada satupun orang Kristen yang akan melakukan demikian. Dan saya harap teman-teman sekalian, jika ada yang kenal dengan si Chris ini, kepada Pak Dace Mumek, kemudian Stephen Rawibowo ini, silakan ya disampaikan kalau memang mereka itu benar-benar sudah ditawarin semacam itu ya, supaya kita juga percaya teman-teman dan tahu kebenarannya ya, sehingga kita tidak salah kaprah, tidak menuduh mereka begitu aja. Tetapi ini perspektif saya dan juga ya feeling saya, perasaan saya teman-teman sekalian, ini tidak mungkin ada orang Kristen yang akan membayar mereka supaya mereka kembali ke agama Kristen ya. Itu orang bodoh yang kasih 1.000 rupiah pun untuk membeli imannya, itu orang bodoh gitu ya. Orang bodoh yang melakukan demikian. Ya, jadi jelas di sini apa dikatakan dan diajarkan oleh Alkitab kepada kita, mereka yang melakukan demikian adalah anak-anak daripada iblis. Bapa mereka adalah iblis karena iblis adalah bapa segala dusta. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini, kiranya terhibur teman-teman dengan cerita dongeng mereka, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.